Baik, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang evidence based practice, dan ini adalah video keempat dari 4 video yang menjelaskan tentang topik ini. Dan di video ini digunakan untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, kalau di video pertama kita sudah belajar sedikit tentang evidence based medicine, pengertiannya, kemudian evidence based practice, dan juga di video kedua tentang systematic review itu apa dan kedudukannya seperti apa di study design yang lain. Selanjutnya di video ketiga tentang langkah pertama yang dilakukan dalam satu dari 5 langkah. Langkah pertama dari 5 langkah yang digunakan untuk melakukan evidence based practice. Di video ini kita akan membahas langkah-langkah sisanya, tapi pembahasan intensif hanya akan dilakukan untuk langkah kedua dan langkah ketiga gitu. Nah, yakni acquire dan apprise ya. Setelah kita di langkah pertama mendapatkan answerable questions ya, langkah selanjutnya kita perlu melakukan penelusuran literatur untuk mencari literatur terbaik manakah yang dimiliki di body of knowledge yang ada. Baik, untuk itu kita perlu merumuskan keywords atau search terms atau search strategy ya dari formulated questions yang sudah kita tetapkan ya. Bisa kita menggunakan misalnya fasilitas yang ada di PubMed, yakni medical subject headings atau MES ya. Jadi kalau ada Anda masuk ke PubMed, kemudian ada salah satu menu pencariannya itu MES gitu ya. Nah, coba Anda bisa menggunakan. Di sana ada banyak sekali istilah. Belum tentu istilah di farmasi itu semua masuk ke sana misalnya ya. Misalnya kalau kita ngomongkan drug related problems, setahu saya itu masih belum ada di sana. Tapi kalau drug interactions, kemudian side effects, adverse reactions, itu sudah ada di sana. Kemudian setelah itu setelah kita merumuskan keywords, kita melakukan literature search ya. Dan sebenarnya saya pribadi sangat berharap ya dengan perkembangan dunia informatika saat ini, karena saat ini banyak ya peneliti di bidang informatika yang canggih-canggih itu sudah menggunakan artificial intelligence ya, machine learning dan lain sebagainya, whatever, yang salah satunya adalah dengan metode natural language processing, dimana dia bisa memproses misalnya kalau pengen menelusuri apa tertentu gitu ya, dengan istilahnya secara semantik gitu ya, bisa membaca apa keinginan kita gitu ya. Kita masukkan kalimat, dia bisa mencari keywords yang kita inginkan, bisa mengerti itu ya, NLP ya, atau Natural Language Processing. Nah, baik, setelah itu untuk penelusuran bisa diprioritaskan di Cochrane Library, kemudian PubMed Clinical Queries, dan satu lagi ada PubMed Pico Search ya. Nanti itu yang akan kita coba yang akan ditunjukkan di video ini. Baik, dari kasus yang sudah kita rumuskan pertanyaannya di video sebelumnya, itu kita punya pertanyaan seperti ini. Elderly patients bla 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 ya, is atorvastatin and fenofibrate in combination more effective than atorvastatin or fenofibrate alone in reducing triglycerides and LDCC levels. Nah, sebenarnya kita kembali lagi dari awal dari kasus, kemudian kita merumuskan unsur PICO-nya apa, kemudian dibuat pertanyaan. Nah, kita breakdown lagi ya. Jadi dari pertanyaan kita breakdown lagi menjadi keywords atau search terms. Bisa seperti ini ya, PICO-nya, clinical question-nya untuk yang P ya, patient problem atau populations atau medical conditions, itu elderly patients with hypertriglyceridemia
hypoglyceridemia and high LDL-C, kemudian sistemnya bisa elderly, dyslipidemia, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikombinasikan juga ya. Kemudian intervention, ada atorvastatin and vanoprate in combinations. Nah, ini juga bisa di breakdown jadi atorvastatin saja, fenofibrate, terus atorvastatin fenofibrate combination terapi juga bisa ya. Nah, jadi kita kumpulkan keywords ini semua. Comparison ada alone ya, pakai alone, kemudian outcome-nya, effectiveness ya, efficacy juga bisa kita pakai di situ, di sana. Nah, dari keywords ini kemudian kita akan melakukan penelusuran dengan cara yang kreatif ya. Mungkin trial and error, coba-coba. Kalau saya pakai keywords ini ya, 1 2 3 4 itu digabungkan, nanti hasilnya seperti apa. Kalau saya misalnya mengganti ini dengan sistemnya dengan ini, hasilnya apa ya. Mungkin nanti dari banyak kombinasi itu kita coba matchingkan mana sih penelusuran yang hasil penelusuran yang ada duplikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita telusuri yang paling baik, yang mana yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, di kasus ini tadi kita sudah merumuskan keywordsnya. Nah, kemudian tadi saya mencoba untuk mencari di Cochrane Library ya. Nah, kebetulan Cochrane Library ini punya fitur Pico Search yang masih beta edition, dan ini betul-betul sangat membantu sekali, karena di tahun-tahun kemarin itu masih belum ada untuk fitur Pico Search ini ya. Pico Search ini baru dan masih dalam tahap pengembangan karena masih versi beta gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk memasukkan kata kunci yang sudah kita miliki. Tentu tidak semua, tapi di sini misalnya kita kalau memasukkan satu kata kunci, nanti jadi ada semacam autocomplete-nya ya, fitur autocomplete dari setiap kita setiap kita masukkan entry kata gitu ya, ada. Nah, nanti kita select di situ. Kalau kita nggak select ya, kalau kita nggak milih itu, maka nggak bisa muncul, alias hilang lagi kata kunci kita gitu ya. Jadi dia hanya akan kita perlu mengeklik ya, memilih search terms yang sudah ada di database-nya atau kamusnya dari si Cochrane ini sendiri begitu. Nah, yang bisa saya masukkan elderly, dyslipidemia, atorvastatin, fibrase. Nah, bagusnya ada combination terapi ya. Jadi memang bisa dimasukkan ke sana. Saya yang alone itu nggak ada, karena alone merujuk pada loneliness begitu ya, lebih seperti tinggal sendiri, maka dimasukkan saja lagi atorvastatin dan fibrase sendiri. Nah, kemudian clinical effectiveness, hanya dimasukkan effectiveness, sudah ada pilihannya clinical effectiveness, dan itulah yang dipilih. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang ada juga kata sambungnya tidak menggunakan N semua, tapi di situ ada OR, karena di situ atorvastatin bisa or fibrase combination therapy ya, atau kemudian pembandingnya itu bisa atorvastatin atau fibrase saja ya. Kalau saya masukkan fenofibrate tidak ada, tapi kalau fibrate ya keluar ya. Nah, di sebelah kanannya itu kita tinggal memilih ya, yang P, yang unsur P itu pakai kata kunci yang mana. Dan ini muncul sendiri otomatis ya, di awal kita muncul gitu, ada dua pilihan, hanya untuk satu entry gitu hanya muncul dua pilihan, population atau outcome. Nah, saya pilih population ya, maka yang di awal kita masukkan population semua. Kemudian setelah itu untuk yang ketika masukkan obat, dia otomatis memberi pilihan, yaitu intervention atau comparison. Nah, saya pilih semuanya ini yang intervention, kemudian yang comparison ini, dan outcome-nya adalah clinical effectiveness. Dan saya yakin kalau kita masukkan kata kunci safety juga ada. Nah,
kalau sudah oke, kemudian kita run search ya dengan sabar, jangan diklik berkali-kali, klik aja sekali karena dia pakai web tuh mungkin karena database-nya berat gitu kan, masuk beta juga munculnya agak lumayan lama gitu ya. Saya nggak tahu apa karena koneksi internet saya atau seperti apa. Jelas di bawahnya akan muncul hasilnya seperti apa ya, hasilnya seperti ini ternyata ya. Untuk PubMed Picosearch ini dia akan cari di Cochrane Reviews. Jadi yang dia cari adalah systematic reviews yang terindeks atau dipublish oleh Cochrane Reviews. Nah ternyata untuk kata kunci yang kita masukkan segitu banyaknya ternyata tidak ada ya, tidak ada Cochrane Reviews yang seperti itu. Kalau misalnya ada, kemungkinan akan disarankan lain ya. Nah berarti untuk kasus kita ini kita bisa berkesimpulan bahwa tidak ada systematic review yang sudah dilakukan untuk membandingkan antara terapi atorvastatin dan fenofibrate secara kombinasi dan atorvastatin atau fenofibrate sendiri ya dalam hal clinical effectiveness-nya ya. Baik, nah jangan khawatir, ada alternatif lainnya kalau systematic review tidak ada, yakni adalah PubMed Clinical Queries. Sebenarnya dengan menggunakan dua situs ini itu sudah cukup ya, saya kira sudah cukup. Nah PubMed Clinical Queries, kalau kita masukkan kata kunci tertentu ke sini, nanti hasilnya akan langsung dipilah menjadi clinical study ya, yang kategori clinical study sama systematic reviews ya. Harusnya kalau tadi di Cochrane Systematic Review Picosearch tadi kita nggak dapat systematic reviews, harusnya di sini kita juga tidak dapat ya, atau bisa jadi kita dapat ya, karena tidak semua systematic reviews itu diindeks oleh Cochrane Library ya. Sekarang ada banyak sekali systematic reviews yang publish di jurnal-jurnal lain juga ya. Baik, kalau kita masukkan kata kunci sederhana, masukkan kata kuncinya ada 4 kata kunci: dyslipidemia, atorvastatin, fenofibrate, sama effectiveness. Nah makanya kita kadang perlu trial and error di sini. Nah ternyata muncul hasil penelitian hanya untuk clinical study categories, yang systematic reviews kosong. Berarti ini inline dengan hasil kita tadi yang ada di Cochrane Picosearch. Nah di clinical study ini memang pada saat penelusuran saya milih kategori terapi ya, di sana sebenarnya ada beberapa macam opsi dan saya pilih terapi ya karena kita memang membahas tentang terapi. Kemudian scope-nya saya pilih broad daripada yang narrow ya, yang luas daripada yang sempit. Nah ternyata menghasilkan 7 artikel yang kemungkinan berhubungan dengan itu. Tapi apakah semuanya langsung sesuai dengan kita? Belum tentu gitu ya, belum tentu dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan kasus kita. Maka kita masih perlu memilah-milah itu. Tapi kita memilah dari 7 judul saya kira tidak terlalu susah. Kalau ribuan itu baru susah, tapi kalau hanya 7 saya kira tidak begitu susah. Nah alternatif lainnya yang ketiga adalah PubMed Picosearch. Nah ini sebenarnya fitur lama dari PubMed tapi agak nyempil gitu, nggak ada di pilihan sistemnya PubMed gitu ya. Bisa diakses dengan menggunakan gampangnya googling PubMed Picosearch gitu, nanti Anda ketemu linknya. Tapi kalau mau langsung mengetikkan alamat yang ada karena agak panjang ya, itu ada short URL-nya pakai go.usa.gov/x kecil f besar n kecil. Nah kita akan mendapatkan fitur ini ya. Sejak saya ngajar tahun 2000 berapa dulu ya. Nah ini sudah ada PubMed Picosearch ini ya. Nah di sini kita tinggal masukkan sistem kita ya, akan tetapi biasanya dia akan memvalidasi dulu kata kunci kita dan belum tentu kita bisa yang kita masukkan itu belum tentu sesuai dengan yang bisa dia proses gitu. Jadi kita perlu kadang-kadang mengganti kata kuncinya juga. Nah kalau saya masukkan kata kunci yang sama gitu ya dengan yang tadi,
Ya, ini kalau Anda lihat di kiri atas itu ada populasi dyslipidemia, populasi problem atau medical condition. Kemudian intervensinya saya masukkan atorvastatin and fenofibrate, sedangkan yang comparison saya kosongkan, dan outcome-nya effectiveness. Dan saya di situ nemu 7 results, sama seperti yang PubMed tadi, ya, yang di PubMed Clinical Queries, ya, PubMed Clinical Queries, bukan yang PubMed yang umum, agar penelusurannya lebih spesifik begitu, lebih mengerucut, jadi tidak terus malas untuk mencari. Nah, kalau kita lihat dari 6 judul yang tertampil di sini, kemungkinan besar kita bisa menggunakan yang nomor 2 ini. Bisa kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, permasalahannya apakah kita bisa membaca full text-nya atau tidak. Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari kritik terhadap evidence-based medicine atau evidence-based practice. Ketika kita mengandalkan best available evidence, bisa jadi memang ada evidence dalam bentuk literatur yang seharusnya kita akses tapi tidak bisa kita akses, terutama karena kita misalnya berada di negara berkembang seperti ini, ya. Apalagi kita sekarang ada di high middle income country, ya. Jadi kalau dulu mungkin masih low middle income country yang agak-agak bawah, mungkin kita bisa mengakses lewat jurnal-jurnal lewat HINERI punyanya WHO, punya WHO. Jadi memang khusus untuk negara-negara berkembang, negara miskin atau negara berkembang, itu bisa disediakan akses dari lewat HINERI itu. Tapi kita biasanya di sebagai kategori negara yang seperti ini agak susah untuk mengakses. Kalau institusi kita tidak mensupport, maka kita agak susah untuk mengakses itu. Disitulah salah satu poin kritik untuk evidence-based medicine, ya, praktek atau evidence-based practice. Nah, bisa jadi yang lain ada yang nomor 5, pharmacoeconomic analysis of hypertriglyceridemia treatment at medical institutions, bisa jadi juga menarik untuk dilihat. Nah, kalau yang lain sepertinya tidak. Yang 3 sama 4 itu di HIV infected patients, ya, jadi mungkin kondisinya agak berbeda dari pasien kita, ya. Kemudian ini bisa yang rosuvastatin yang 6 itu juga sebenarnya bisa. Nah, ini kita buka satu persatu, kemudian kita cari kita baca. Nah, membacanya itu membutuhkan critical appraisal, ya, ya. Oke. Nah, maka kita masuk ke langkah ketiga, yakni appraise atau critically appraise the evidence yang ada, ya. Tadi systematic review tidak ada, kita pakai desain penelitian yang ada di bawahnya, bisa jadi randomized clinical trial, bisa jadi cohort dan lain sebagainya. Nah, ini bukan langkah yang mudah, dan di sini hanya saya jelaskan secara terbatas saja karena untuk mempraktekannya itu butuh nggak cukup kalau kuliah ini, ya. Di negara-negara maju, kuliah tentang evidence based medicine punya nama mata kuliah sendiri. Jadi maksudnya selama 1 semester ya belajar tentang itu begitu, khusus untuk evidence based medicine atau evidence based practice. Ditambah lagi tentang tentang desain penelitian klinis dan lain sebagainya gitu, ya. Statistik. Nah, ini membutuhkan critical thinking, kemudian pengetahuan tentang study design, statistics, kemudian clinical epidemiology, clinical pharmacology, kemudian pharmacotherapy and diseases, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang, jadi kalau ini adalah praktek, ya, jadi IBP ini praktis, ya, di level ranah praktis. Jadi kita menggunakan semua amunisi, semua modalitas yang kita punya untuk melakukan ini, dan jelas time consuming, ya, time consuming. Itulah juga salah satu kritik untuk IPM, karena time consuming seringkali kemudian merasa banyak yang dibebani dan lain sebagainya. Makanya itu sebenarnya drug information services itu penting, ya, penting ada. Nah,
Untuk ya agak beruntung ini, saya beberapa tahun lalu itu mendapatkan artikel yang sangat bagus ya, dari Blomel and Abate ini tahun 2007, yang juga dulu saya pakai untuk mata kuliah, salah satu mata kuliah di profesi. Jadi untuk belajar critical appraisal untuk publikasi dari studi desain study yang RCTs ya. Ada publikasi RCTs itu bisa di critically appraisal, critically appraised dengan apa namanya, rubrik yang dikembangkan oleh Blomel dan Abate. Agak rubriknya sederhana, tapi untuk memahami pertanyaan dari setiap rubrik itu butuh pengetahuan yang lumayan. Misalnya kalau tentang metode statistik, bagaimana Anda membedakan tentang type 1 and type 2 error ya. Jadi pertanyaan memang sederhana ya, singkat ya, padat, jelas, tapi untuk memahami satu kalimat itu mungkin kita perlu searching dan lain sebagainya, buka buku untuk tahu maksudnya itu apa pertanyaan itu. Nah, dia membuat rubrik ya, rubrik untuk mengakses satu RCT ini berdasarkan struktur dari RCT ya, struktur publikasi full text dari RCT, dari introduction-nya, kemudian dari methods-nya ya, kemudian results sama discussion ya, sama discussion-nya, dan cukup menarik ya untuk dilihat kalau dicek. Nah, gimana kalau systematic review? Sayang sekali sebelum membuat pada saat membuat slide untuk kuliah ini, saya mencoba untuk menelusuri ya rubrik untuk mengakses systematic review, tapi saya tidak menemukan apa-apa. Kalau Anda mungkin menemukan, silahkan saya diberitahu. Tapi perhatian ke sana sebenarnya besar ya, perhatian ke sana itu sebenarnya besar, cuman masih belum ada sampai sekarang. Alternatifnya untuk critical appraisal itu kita bisa menggunakan Equator ya, website Equator, sebenarnya bukan di website. Jadi Equator Network ini ya, atau singkatannya Enhancing the Quality and Transparency of Health Research. Equator ini merupakan kumpulan geek gitu ya, orang-orang hebat itu yang menentukan ya, jadi ada guideline tertentu kalau mau melaporkan penelitian dengan menggunakan desain penelitian tertentu, itu minimal harus memenuhi kriteria ini dan itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya randomized trial, dia harus memenuhi consort. Consort itu ya juga akronim gitu ya. Consort itu dipakai jadi untuk randomized trial itu apa saja unsur yang harus dituliskan di bagian introduction, di bagian methodsnya apa saja yang harus dijelaskan, results dan discussion itu sudah ada detailnya di consort. Observational studies seperti cross sectional studies yang pada umumnya dilakukan untuk skripsi di masih praktis di fakultas kita, itu bisa menggunakan stroke statements ya, dan ada juga ekstensinya dan lain sebagainya. Systematic reviews itu menggunakan Prisma, sudah saya singgung di bagian video systematic reviews. Nah, paling enggak panduan ini bisa kita gunakan ketika kita mau melakukan critical appraisal. Jadi apakah dari sisi kelengkapan itu saja ada atau tidak? Tapi ingat, Equator Network ini memang sudah lumayan lama, tapi tuntutan dari jurnal-jurnal ya, publisher, untuk agar penulisnya itu memenuhi kriteria ini, itu tidak semuanya ya. Jurnal-jurnal ternama memang seperti itu, tapi jurnal-jurnal yang tidak begitu ternama, saya yakin agak loose atau tidak begitu ketat untuk hal ini ya. Maka kalau kita dapat base evidence ya, kita dapat literatur, kita mau mengeceknya, kita bisa menggunakan ini. Apakah dari sisi kelengkapan lengkap atau tidak, itu satu unsur. Ada unsur yang lain, misalnya validitasnya ya, validitas dari penelitiannya, apakah analisis yang statistik yang dipakai hanya torturing the data, menyiksa data agar bisa menghasilkan
hasil yang signifikan atau tidak dan lain sebagainya. Baik, itu untuk yang langkah 2 dan 3. Lalu langkah selanjutnya, kalau kita sudah dapat evidence, kita sudah critically appraised, nah itu kemudian kita bisa apply di evidence. Kadang-kadang di literatur kalau Anda melakukan internet search gitu, kadang ada sudah ada beberapa lembaga begitu di kesehatan, terutama di negara maju, yang sudah melakukan critical appraisal untuk topik tertentu, dan dokumennya biasanya juga diupload di internet. Jadi itu bisa kita pakai juga ya. Hanya saja kita lihat tahunnya. Kalau memang baru oke, kalau nggak baru, kita bisa melakukan penelusuran dengan menggunakan sistem yang ada yang sudah digunakan untuk dokumen tersebut. Jadi hanya mengulang, jangan-jangan ada tambahan informasi atau tambahan evidence lagi, tambahan publikasi penelitian dengan topik yang serupa tapi belum di critically appraised di artikel tersebut. Nah, itu juga bisa dipakai. Guideline itu biasanya juga menggunakan best evidence. Nah, itu juga bisa dipakai untuk aplikasi gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah digunakan bisa diaudit ya, untuk kemudian dilakukan ulang. Baik, demikian tentang evidence based medicine, atau di sini disebut evidence based practice. Semoga berguna dan semoga Anda paham tentang konsep ini sehingga tidak begitu roaming kalau ada orang yang bilang tentang IPM ya. IPP jarang, tapi IPM begitu ya, itu yang lebih umum digunakan. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diajukan di sesi diskusi, dan ini adalah referensi yang digunakan, dan ini kredit untuk berbagai free stuffs for non-commercial use yang ada di video ini. Terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna.